Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada penguji yang terhormat, perkenalkan nama saya Sulastri. Saya sebagai guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Bandar Pasir Manuge, sekaligus sebagai mahasiswi PPG Daljab Bab 1 Pendidikan Agama Islam di LPTK UIN Sumedang. Pada hari ini, Kamis 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran dalam materi menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia pada kelas 10. Mohon maaf apabila ada kekurangan, silakan menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pagi ini kita mulai pembelajaran. Sebelumnya diperintahkan kepada ketua kelas untuk doa. Panggil supaya memimpin doanya, nak. Ya, Bu. Meja, duduk, siap, gerak. Belum belajar, alat kemudiannya kita mulai doa. Berdoa, mulai. Doa selesai. Oke, selamat pagi, nak. Pagi, Bu. Kabarnya? Alhamdulillah, sehat, Bu. Alhamdulillah, baik, sehat. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada kira-kira yang nggak datang hari ini? Hadir semua? Gula ada? Ada, Bu. Ada. Sehat gula? Alhamdulillah, sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Oke. Untuk pagi ini materi ajar pada pagi hari ini yaitu tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Pada pembelajaran ini, tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menganalisis Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Quran Surah An-Nur ayat 2 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kriteria tercapaian tujuan pembelajarannya yaitu membaca dengan tartil Quran Surah Al-Isra ayat 32. Kira-kira siapa yang hafal Quran Surah Al-Isra ayat 32? Ada yang hafal, nak? Kalau ada yang hafal boleh tunjuk tangannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabul zina innahu kana fahisatan wassa'a sabila. Yang artinya, janganlah kamu mendekati zina karena zina suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Oke, ya. Quran Surah Al-Isra ayat 32. Wala taqrabul zina innahu kana fahisatan wassa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Ya, di sini ada yang mau ibu pertanyakan, yaitu ini ada pertanyaan romantis. Kira-kira siapa yang tahu mengapa Allah melarang pergaulan bebas dan zina? Ali, kenapa Allah melarang bahwasanya pergaulan bebas itu
dan perbuatan zina itu pasti kan ada sebabnya. Ya. Makanya kan tadi udah kita bacakan Quran surah Al-Isra ayat 32. Kenapa nak Allah melarangnya? Karena ketika kita melakukan perbuatan zina itu berdampak buruk. Ya. Bagi kita atau sama yang pasangan zina. Oke, ya ada lagi yang menambahin nak? Ada yang menambahin? Ya tadi kan kenapa Allah melarang pergaulan bebas dan zina? Kenapa? Nah, itu bakal membuat bisa timbulnya masalah keluarga, bisa juga prestasi menurun. Kalau dari perbuatan zina ada yang hamil di luar nikah, terkena penyakit kelamin atas stigma buruk dari masyarakat. Oke, kenapa Allah melarang pergaulan bebas dan zina itu? Karena dalam Quran surah Al-Isra ayat 32 itu sudah dijelaskan, ya kan? Nak? Apa tadi artinya? Dan jangan Dan jangan mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan yang sangat kecil dan suatu jalan yang buruk. Jadi di situ sudah ditekankan bahwasannya zina itu haramnya Dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Kita lebih milih mana, yang berdosa kan atau yang berpahala? Ya kan? Belum tentu kita setiap hari mendapat pahala. Namanya itu kita tinggalkan. Oke? Yang kedua, bagaimana cara menghindarinya? Bagaimana cara menghindari pergaulan bebas itu? memperkuat iman, Bu. Iya, memperkuat iman. Terus, ada lagi? Bergaul dengan teman yang baik. Iya, bergaul dengan teman-teman yang baik. Bukan berarti kita tidak dibenarkan bergaul dengan teman yang jahat. Ya mana? Bukan tidak dibenarkan kita berteman dengan orang-orang yang jahat, tidak. Kita tetap diperbolehkan. Ada lagi yang nambahin? Hah? Ada? Ya. Lalu yang ketiga, apa bahaya pergaulan bebas dan perbuatan zina? Hamil di luar nikah, terkena penyakit kelamin, HIV, banyak timbul masalah keluarga. Masalah keluarga itu dari keluarga. Di sini jelaskan pengertian pergaulan bebas adalah tindakan atau sikap yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tidak terkontrol dan dibatasi oleh aturan-aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Ada dampaknya nak yang timbul dari akibat pergaulan bebas itu. Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Menurunkan prestasi belajar. Kamu jadi malas-malasan, apalagi kalau udah terkena obat-obatan terlarang, ya kan? Obat-obatan terlarang seperti sabu, narkoba, ada nggak di sini? Nak? Ada nggak? Atau yang udah kena rokok pun ada kan? Ada? Ada, Bu. Alhamdulillah. Di sini disebutkan pengertian zina. Secara bahasa, zina berasal dari kata jana yazni, yaitu hubungan badan antara laki-laki dengan perempuan yang sudah balik tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah sesuai dengan tuntunan agama Islam. Balik apa balik?
luar dewasa, sudah mengerti baik buruknya. Karena kalau secara harfiah berarti bagi saya itu perbuatan keji. Secara istilah zina adalah hubungan selayaknya suami istri yang dilakukan oleh seorang perempuan dan laki-laki yang tidak terikat dalam hubungan pernikahan, baik itu dilakukan oleh salah satu keduanya yang sudah menikah ataupun belum menikah sama sekali. Yang sudah menikah ataupun yang belum menikah, hukumnya zina itu adalah pembagian zina. Zina dibagi menjadi dua, yaitu zina muhsan. Zina muhsan itu adalah pezinanya sudah balik, sudah berakal, merdeka, sudah pernah menikah. Kalau zaman sekarang itu sedikit ya kan? Iya bu. Sudah pernah menikah, baik laki-lakinya atau perempuannya sudah menikah dari selingkuh. Itu zina muhsan. Hukumannya dirajam, dilempari batu sederhana sampai meninggal. Itu batu-batu yang sedang itu dilempari, tapi sampai dia meninggal. Itu sering kadang dilakukan di daerah Aceh. Masih berlaku hukum syariat di Aceh. Kalau di sini, karena kan di sana rata-rata Muslim, dan sana Muslim. Di sini kita kan masih ada Nasraninya, karena masih ada golongan, masih ada budaya juga, masih ada dunia juga. Jadi hukum tersebut tidak bisa dibuat. Zina ghairul muhsan, pezina masih lajang, belum pernah menikah. Seperti kalian, pernah nikah belum? Belum. Jadi itu zina muhsan. Nah, hukumannya didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Didera itu cambuk, tahan dicambuk sampai 100 kali. Enggak kan? Dicambuk sekali aja pun sakit. Dan banyak yang udah dia kemasukan. Seperti dampak negatif melakukan zina. Pertama apa nak? Dua. Yang ketiga. Empat. Yang kelima. Yang ketiga, nasab menjadi tidak jelas. Ya, nasab kamu nanti dia tidak jelas. Ya, anak hasil zina tidak dinasabkan kepada bapaknya. Anak hasil zina itu tidak dinasabkan bapaknya, maksudnya kalau nikah nanti yang menjadi wali bukan bapaknya, tapi wali hakim, diwalikan oleh dari pihak KUA. Tentunya Mula sama Ribi ya melakukan perbuatan zina dan Ribi hamil. Ribi mempunyai anak perempuan. Tapi nanti itu tidak bisa dibinkan oleh bapaknya, oleh Abdullah. Ya kan? Tentunya ibu di sana namanya Rizka binti Ribi. Tidak bisa Rizka binti Abdullah. Tidak bisa. Yang bisa hanya Rizka binti Ribi. Dan anaknya juga tidak mendapatkan waris atau tidak mendapatkan warisan dari bapaknya. Dia boleh mendapatkan warisan dari ibunya, dari Ribi.
Kan ngomong kayak gitu kan ya? Kayak gitu enggak? Siap loh, anaknya nanti. Masa bapaknya masih hidup, tapi yang nikahkan dari KUA, ya kan? Abdullahnya masih hidup, tapi yang nikahkan dari pihak KUA. Nah sampai kayak gitu. Makanya sebelum apa itu dijaga betul-betul. Makanya dalam Islam tidak dibenarkan pacaran. Jangan. Tidak dibenarkan dalam Islam yang namanya pacaran. Karena dari pacaran itu akan mendekati perzinahan. Pandang-pandangan mata aja. Lah, pandang-pandangan mata udah zina? Udah zinain kan? Udah tergoda. Oke, selanjutnya yuk kasih ada video, ada ceramah yang menyenangkan, dan di sini kita akan membagi kepada 4 kelompok. Jadi kalau 4 kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 berapa? Ada yang 5, ada yang 4. Ya. Ini dapat 4. Ini kemarin berapa? Ya, kemarin nggak apa-apa. Ayo sendiri. Nggak ada yang mana? Nggak apa-apa ya, atau ada gabung kemarin nggak apa-apa, kemana? Buat 4 kelompok nak, buat 4 kelompok. Ya, Balik aja nggak apa-apa nak, balik aja. Karena kan kita pada kelompok mau dibuat. Ya. Nanti ada sama ya, Bapak kan menang. Ini hasilnya di sini aja taruh. Ini Itu baju daun itu aja. ini untuk kelompok. Oh iya. Yang ini untuk ini. Iya, iya. Kelompok. Ya, ini nanti untuk kelompok. Dengan sama siapa yang dari nama tersebut.
Nah, sebelumnya saya akan nulis ceramah ini. Kuat nih. Udah ada yang bagi share ceramah Ustadz Abdul Somad. Menyikapi pergaulan bebas di zaman milenial bagi kaula muda mudi. Ya, simpulkan dulu dari buat kesimpulan dari ceramah Ustadz Abdul Somad. Baru nanti kalian bacakan ke depan setiap kelompoknya. Berkesimpulannya, ya kita siap. Ya. Pokoknya nama-nama kelompok, kita kelompok 3. Kelompok 3, kelompoknya buat ini nanti. Kelompok 4, lalu nanti setelah itu kelompok nanti ke depan. Kelompok 1, aduan semua nggak apa-apa. Ya, ada satu orang. Aku bukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 10-4. Di sini kami akan menjelaskan menerapkan kesimpulan dari video yang sudah kami tonton. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fandi Arfa sebagai moderator. Saya Cynthia Benya Manik sebagai juru bicara pertama. Saya Isyana Raja sebagai juru bicara kedua. Saya Fadila Raja sebagai juru bicara kedua. Oke, di sini kami akan langsung menjelaskan kesimpulan yang ada di video tersebut. Jadi, kesimpulan dari video tersebut adalah pentingnya menjaga diri dan nilai-nilai moral dalam pergaulan sehari-hari. Selama ini juga menekankan pentingnya pendidikan agama dan bimbingan dari orang tua serta lingkungan yang positif untuk membentuk karakter yang kuat. Dan
anak muda harus memiliki prinsip dan batasan yang jelas dalam berinteraksi dengan orang lain agar tidak terjerumus dalam perilaku negatif yang merugikan. Seperti seks bebas, penyalahgunaan narkoba dan lain-lain. Mungkin segitu saja dari kami. Bila ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat kita apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelas 14. Di sini kami akan menyimpulkan video yang telah kami tonton tadi. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aizin David Febrian sebagai moderator. Saya Rika Nafi sebagai juru bicara utama. Saya Muhammad Ibrahim. Saya dari sekian sebagai juru ketiga. Di sini saya akan menyimpulkan dari video yang kami tonton tadi dan melanjutkan pengertian dari kelompok 1 tadi. Kami mendapatkan kesimpulan hukum menikah setelah hamil itu sah saja kalau dinikahkan dengan ketua KUA, itu sah saja mau dari hukum ataupun negara. Yang menjadi masalahnya, anak itu ketika meninggal tidak boleh memakai bin dari ayahnya, melainkan memakai bin dari ibunya. Mungkin itu saja yang dapat kami simpulkan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk setiap kelompoknya untuk mempresentasikannya. Ya, selanjutnya silakan duduk kembali NKPD-nya. Tunjukkan NKPD. Siap nak NKPD-nya? Silakan kumpul. Ada di meja itu. Ini udah semua NKPD-nya nak? Terima kasih. Untuk kesimpulan dari pembahasan kita hari ini yaitu sekarang menjadi sangat jelas bahwa Islam melarang keras hubungan seksual atau hubungan biologis di luar pernikahan, apapun itu alasannya. Islam tidak membenarkan yang namanya pergaulan bebas dan perbuatan zina. Bergaul memang perlu, tetapi seyogyanya dilakukan dalam batas yang wajar. Bisa saja kalian bergaul dengan siapa saja, laki-laki dan perempuan bisa saja bergaul, tapi harus ada batasan-batasan yang harus kita ketahui, batasan-batasan yang sesuai dengan syariat Islam harus kita pahami. Hal apa saja yang tidak diperbolehkan dan hal apa saja yang harus kita diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Ya, kalian harus tahu. Nah ya, kalian harus memikirkan masa depan kalian sampai kalian
Siap. Apa deh? Ya, kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Ya, berduk, siap, gerak. Sebelum menutup pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa. Berdoa